Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rukun, melayani dengan hati, menjadikan hidup lebih bermakna. Sahabat rukun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kenikmatan, keimanan, sehingga kita terus berupaya meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita kelak di akhirat nanti termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat rukun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal satu kata, yaitu takwa. Seperti apa orang-orang yang bertakwa tersebut? Banyak ayat Allah mengingatkan kepada kita untuk terus bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah ingatkan firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sebenar-benarnya takwa kepada Allah, dan jangan kamu nanti mati kecuali kamu dalam keadaan seorang muslim yang selamat. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau bicara sedikit takwa yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kita melihat ada 3 huruf, alif, lam, mim. Kalau menerjemahkan huruf, tentu ini adalah rahasia Allah. Di ayat-ayat yang lain kita juga sering alif, lam, ra, atau nun, wal qalami wa mayasturun. Ketika huruf-huruf ini yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran, alif, lam, mim, kita menerjemahkannya dengan hanya Allah lah yang mengetahui maksudnya. Kalau kita bisa melihat ini sepertinya passwordnya Allah, kata kunci Allah. Yang kita tidak tahu apa itu alif, lam, dan huruf mim. Ya, ada juga ulama yang ngasih gambaran kepada kita bahwa alif, lam, dan mim itu dibawa dari Jibril, kemudian melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alif, lam, mim. Tapi ini terlepas dari itu, kita maknai atau kita menerjemahkan hanya Allah lah yang tahu maksudnya. Kita lanjutkan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab, itulah kitab. Kalau kita menunjukkan posisi di tempat kita berada, tentu zalika itulah Allah menunjuk. Zalikal kitab, itulah kitab. Kalau hadza ini, zalika itulah kitab. Kalau kita melihat, ya inilah kitab. Zalikal kitab la raiba fihi, la tidaklah ada, raiba keraguan, fihi di dalamnya. Di dalam mana? Di dalam Alkitab ini tadi. Karena Alkitab yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Karena kita tahu juga sahabat rukun,
bahwa Al-Quran punya nama-nama yang lain selain Al-Quran, Al-Furqan, Al-Kitab, dan lain sebagainya. Zalikal kitabu, itulah kitab, la raiba, tidak ada ragu, fihi, di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk buat muttaqin. Ya, muttaqin artinya orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran bisa menjadi petunjuk kalau orang tersebut adalah orang-orang yang bertakwa. Baik sahabat rukun, kita lanjutkan ayat berikutnya. Alladzina, yaitu orang-orang yang, menerjemahkan gitu. Alladzina, orang-orang yang, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu al-muttaqin tadi, orang-orang yang bertakwa tadi siapa? Alladzina, kalau diterjemahkan orang-orang yang atau mereka yang, alladzina yu'minuna, beriman mereka, artinya mereka beriman, mereka meyakini. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka meyakini, beriman kepada hal-hal yang ghaib. Jadi orang yang bertakwa seharusnya percaya kepada hal-hal yang ghaib. Ya, Allah, malaikat, sesuatu yang ghaib yang harus kita yakini, karena memang Allah ada, malaikat ada, ciptaan Allah, dan hal-hal yang ghaib lagi ada, akhirat juga ada, kita yakin. Udah dapat pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang kedua, wa yuqimuna shalah, dan mereka mendirikan salat. Iya. Beda ya'maluna, mengerjakan, dengan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, dan mereka mendirikan salat. Kalau mengerjakan, ya dikerjakan selesai. Tapi kalau mendirikan, melakukan sesuatu tegak, mantap, kokoh, istiqomah. Jadi orang yang bertakwa, kita udah dapat dua dari ayat ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan wa mimma, dan dari apa-apa, razaqnahum, kami sudah memberikan rezeki kepada mereka, kata Allah. Kenapa kata-katanya ada kami, bukan saya, kata Allah, memberikan rezeki, tapi razaqnahum, kami memberi rezeki kepada mereka. Karena di sini ada faktor effort, ada faktor usaha yang harus dilakukan manusia. Ketika Allah memberi, ada upaya dari manusia. Makanya Allah katakan razaqnahum, Allah menyiapkan, Allah memberikan, tapi ada upaya manusia yang Allah kasih kepada mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menginfakkan. Masya Allah. Sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah dapat ya yang dikatakan orang-orang yang bertakwa, beriman kepada hal-hal gaib, mendirikan sholat, dan kemudian rezeki yang Allah anugerahkan mereka mau menginfakkannya. Kemudian di ayat berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, bahwa orang yang bertakwa tadi, yang meyakini kebenaran Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk buat mereka, yaitu ketika Allah menurunkan Al-Quran, mereka, bahwa orang-orang yang bertakwa tadi, mereka meyakini atau beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada mereka. Apa yang Allah turunkan sama kita? Iya, Al-Quran.
wa ma unzila min qablik, dan apa yang Allah turunkan sebelum engkau. Sebelum siapa? Sebelum Rasulullah. Apa itu? Kitab-kitab sebelumnya yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Bagaimana orang yang bertakwa itu meyakini bahwa Al-Quran, bahwa ini Allah turunkan, kita percaya, kita yakin, kita beriman dengan Al-Quran, dan juga kita mempercayai dan meyakini dari apa yang Allah turunkan sebelum engkau. Namun kita tahu keterangan berikutnya bahwa Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan yang terakhir wabil akhirati hum yuqinun. Ya, dan dengan hari akhirat yuqinun, mereka meyakini bahwa orang-orang yang bertakwa yang tidak ragu dengan kebenaran Al-Quran tadi, dia meyakini betul bahwa yang namanya akhirat itu ada. Wabil akhiratihum yuqinun, dan dengan hari akhirat mereka yakin. Dan di ayat berikutnya Allah mengingatkan kepada Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah bagi Allah, dan mereka yang benar-benar meyakini petunjuk Allah, mereka akan menjadi orang-orang yang beruntung. Baik, sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semakin mantap kita meyakini apa yang Allah ingatkan, bahwa orang-orang yang bertakwa tidak akan meragukan apa yang Allah turunkan, dan menjadikan Al-Quran nantinya sebagai petunjuk dalam hidup kita. Terima kasih. Salam rukun, melayani dengan hati, menjadikan hidup lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.